Halo semua, pada saat ini kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang pemikiran Islam. Terlebih dahulu, perkenalkan kami anggota kelompok 2 dari program studi psikologi angkatan tahun 2022 yang terdiri dari Frala Yakobus, Kaluela Simbar, Daniel Onibala, dan Fernando Tolentang. Kita masuk pada pembahasan materi. Pemikiran Islam atau filsafat Islam yang sering disebut kaum Islam sebagai ilmu kalam, merupakan ilmu yang mempelajari tentang ketuhanan dari segala sesuatu, yang berhubungan dengan Tuhan dan dapat memperkuat keyakinan terhadapnya, serta mampu memberikan hujah dan argumentasi. Pemikiran Islam klasik adalah teologi Islam yang lebih cenderung kepada pembahasan tentang teosentris atau ketuhanan yang menjadi pokok pembahasannya. Pemikiran Islam modern secara teologis yaitu Islam merupakan sistem nilai yang bersifat ilahiyah. Sedangkan dari sudut sosiologis, ia merupakan fenomena peradaban, kultural, dan realitas sosial dalam kehidupan manusia. Pemikiran Islam klasik. Dalam bidang filsafat, filsuf Islam berusaha menjawab persoalan-persoalan umat Islam yang berkaitan dengan kepercayaan dan pemikiran, baik secara teoritis maupun praktis. Kemanusiaan maupun ketuhanan yang dianggap oleh umat Islam perlu untuk dijawab sebagai pegangan hidup keseharian atau untuk keselamatan yang lebih tinggi. Al-Kindi termasuk salah satu filsuf Islam yang mencoba menjelaskan pemikiran-pemikirannya. Pokok-pokok pemikirannya adalah sebagai berikut. 1. Filsafat. Tujuan filsafat adalah menerangkan apa yang benar dan apa yang baik. Filsafat menggunakan akal. Filsafat yang paling tinggi dan paling mulia adalah metafisika, yaitu mengetahui kebenaran pertama yang merupakan sebab dari segala kebenaran. Maha Satu yang Maha Benar ialah yang pertama yang menciptakan dan menguasai semua yang diciptakannya. 2. Metafisika. Menurut Al-Kindi, semua yang ada di dunia ini diciptakan Tuhan dan Tuhan di atas ketentuan hukum alam. Alam bukan godim atau kekal di zaman lampau, tetapi mempunyai permulaan. 3. Kenabian. Al-Kindi berpendapat bahwa apa yang telah dicapai oleh para nabi adalah derajat pengetahuan yang tertinggi yang dapat dicapai oleh manusia. Sedangkan nabi dapat mencapai yang begitu tentang pengetahuan alam gaib dan ketuhanan melalui jalan intuisi atau wahyu di atas kesanggupan manusia biasa. Yang terakhir, pengetahuan. Al-Kindi membagi pengetahuan menjadi dua. Pertama, pengetahuan ilahi, sebagai pengetahuan yang tercantum dalam Al-Quran, yaitu pengetahuan langsung yang diperoleh Nabi dari Tuhan. Dasar pengetahuan ini ialah keyakinan. Yang kedua, pengetahuan manusiawi. Dasarnya adalah pemikiran atau ratio atau reason, sehingga bisa dikatakan pengetahuan filsafat. Fokus perhatian Al-Farabi adalah ilmu fiqh dan ilmu kalam. Adapun pokok-pokok pemikiran Al-Farabi diantaranya sebagai berikut. Pertama, metafisika. Menurut Al-Farabi, filsafat adalah ilmu tentang maujud-maujud, ilmu yang mencakup segala hal yang meletakkan bentuk dunia yang lengkap di depan akal. Akal manusia dapat memahami fakultas atau kuliyat dari yang parsial atau juz'iyat dengan cara abstraksi. Namun, kuliyat memiliki wujud khusus yang mendahului wujud juz'iyat. Yang membantu akal memahami hal itu adalah logika, yang merupakan perangkat filsafat dan pembuka jalan kepadanya. Filsafat merupakan ilmu yang paling awal. Pembicaraan tentang metafisika ini berkisar masalah Tuhan, wujudnya atau kehendaknya. Menurut Al-Farabi, ilmu ketuhanan ini dibagi menjadi 3, yaitu: pertama, membahas semua wujud dan hal-hal yang terjadi kepadanya sebagai wujud.
Kedua, membahas prinsip-prinsip pengalaman atau empiris dalam ilmu-ilmu teori juz'iyat, yaitu ilmu yang berdiri sendiri karena penelitiannya tentang wujud tertentu, seperti ilmu mantik atau logika, matematika, atau ilmu juz'iyat lainnya. Ketiga, membahas semua wujud yang tidak berupa benda-benda ataupun berada dalam benda-benda itu. Terlebih dahulu, dibahas apakah wujud serupa itu ada atau tidak. Kemudian dibuktikan dengan pengalaman bahwa wujud serupa itu ada. Apakah wujud serupa itu sedikit atau banyak? Apakah wujud serupa itu berketerbatasan atau tidak? Kemudian dibuktikan dengan pengalaman bahwa berketerbatasan. Selanjutnya diperiksa lagi apakah martabat wujud itu tunggal ataukah banyak dengan sebagian lebih tinggi dari yang lainnya. Dan ditunjukkan dengan pengalaman bahwa martabat wujud itu banyak dengan sebagian lebih tinggi dari yang lain dalam kesempurnaan. Mengenai kenegaraan, Al-Farabi menulis buku dengan judul Ar-Rawu Ahli Al-Madinati Al-Fadilah atau pemikiran-pemikiran utama pemerintahan. Al-Farabi membagi masyarakat menjadi dua, yaitu 1. Masyarakat sempurna. Yang dimaksud adalah masyarakat yang mengandung keseimbangan di antara unsur-unsurnya, seperti keseimbangan yang ada dalam badan manusia. Dalam badan manusia, unsur yang terpenting adalah hati. Untuk itu, yang dipilih menjadi kepala negara haruslah dari orang yang paling sempurna di antara semua warga negara. Dalam masyarakat sempurna ini dibagi dalam 3 tingkatan. Yang pertama, masyarakat besar, yaitu dunia seluruhnya. Yang kedua, masyarakat pertengahan yang terdiri atas sebagian dunia atau suatu teritorial. Dan yang ketiga, masyarakat kecil yang hanya terdiri atas satu kota. 2. Masyarakat tidak sempurna. Masyarakat ini terdiri dari masyarakat fasik dan masyarakat bodoh. Masyarakat fasik yaitu masyarakat yang anggota-anggotanya berpengetahuan sama dengan masyarakat sempurna, tetapi kelakuannya seperti anggota masyarakat bodoh. Sedangkan masyarakat bodoh adalah masyarakat yang anggota-anggotanya hanya mencari kesenangan jasmani saja. Pokok pemikiran Al-Farabi tentang kenegaraan adalah autokrasi dengan seorang raja yang berkuasa mutlak mengatur negara. Di sini nyata teori kenegaraannya paralel dengan filsafat metafisikanya tentang kejadian alam atau emanasi yang bersumber pada yang satu. Hubungan dunia dengan Tuhan itu dapat menjadi teladan bagi hubungan antara masyarakat dengan raja. Menurut Al-Farabi, negara yang utama ialah kota atau negara yang warga-warganya tersusun menurut susunan alam besar atau makrokosmos, atau menurut susunan alam kecil atau mikrokosmos. Tentang Tuhan, Ibnu Sina mengatakan bahwa Tuhan itu adalah al-aqlu atau akal. Ia memikirkan dirinya, lalu memikirkan sesuatu di luar dirinya, menyebabkan timbulnya akal lain yang dinamakan akal pertama. Akal pertama ini berpikir pula dan mengeluarkan akal kedua. Selain akal kedua, juga mengeluarkan jismul falakil aqsa, yaitu langit dengan semua planet-planetnya, dan nafsul falakil aqsa, yaitu jiwa dari planet-planet tersebut. Jadi, menurut Ibnu Sina, bahwa tiap-tiap akal itu menimbulkan 3 wujud, yaitu pertama akal, kedua jarim langit dan planet-planetnya, ketiga jiwa langit dan planet-planetnya. Dapat dikatakan falak atau langit menurut Ibnu Sina mempunyai jiwa atau nafs yang menggerakkannya dan mempunyai akal yang mengaturnya. Al-Ghazali menyatakan ingin mencari kebenaran yang sebenarnya, yaitu kebenaran yang diyakininya betul-betul merupakan kebenaran. Seperti kebenaran 10 itu lebih banyak dari 3. Al-Ghazali menyerang argumen filsafat para filsuf Yunani dan filsuf Islam yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Permasalahan yang mendapat kritik atau serangan dari Al-Ghazali diantaranya yang terpenting ialah azalinya alam. Secara tegas, ia mengatakan bahwa alam berasal dari tidak ada menjadi ada, sebab diciptakan oleh Tuhan. Kalau dikatakan alam tidak bermula, itu namanya bukan ciptaan Tuhan, jadi bukan pencipta. Sedang Al-Quran menyebut bahwa Tuhan pencipta segala-galanya. B. Hukum sebab akibat. Al-Ghazali menentang pendapat ahli filsafat yang mengatakan bahwa sesuatu terjadi pasti karena sebab akibat semata-mata dan mustahil ada penyimpangan-penyimpangan.
Bagaimanapun juga, Al-Ghazali telah menyumbangkan segenap tenaga dan pikirannya untuk membela Islam dari ajaran yang menyesatkan ataupun pengaruh negatif dari perkembangan zaman, sehingga ia dikenal sebagai Hujatul Islam. Pemikiran Islam modern. Ada beberapa tokoh penting yang menyumbangkan pemikiran Islam di masa modern. Masing-masing tokohnya berusaha untuk mewujudkan pembaruan dalam Islam dengan cara merombak pola berpikir kalam. Perombakan itu sesuaikan dengan kebutuhan umat di era yang terus berkembang. Melalui pemikiran-pemikiran mereka inilah lahir berbagai gagasan perubahan umat ke arah yang lebih baik. Arah di mana Islam dapat bersaing dengan peradaban global. Muhammad Abduh 1849 sampai dengan 1905 Masehi. Bagi Abduh, di samping mempunyai daya pikir, manusia juga mempunyai kebebasan memilih yang merupakan sifat dasar alaminya. Jika sifat dasar ini dihilangkan dari manusia, maka dia bukan manusia lagi, melainkan makhluk lain. Manusia dengan akalnya mempertimbangkan akibat perbuatan yang dilakukannya, kemudian mengambil keputusan dengan kemauannya dan mewujudkan perbuatannya dengan daya yang ada dalam dirinya. Muhammad Abduh berpendapat bahwa Islam adalah agama tauhid. Memahami tauhid tidak lepas dari penggunaan akal. Wahyu merupakan sandaran awal di mana harus diinterpretasikan dengan akal di pikiran, akal dengan kekuatan yang ada di dalam dirinya, berusaha memperoleh pengetahuan tentang Tuhan dan wahyu. Menurutnya, kehendak Tuhan tidak bersifat absolut. Teorinya tentang sunatullah, mengandung arti bahwa Tuhan tidak bertindak seperti raja yang salim, yang tidak tunduk kepada hukum, tetapi Tuhan mengatur segalanya sesuai dengan hukumnya. Muhammad Abduh cenderung pada corak teologi mustasila, di mana peranan akal sangat dominan dalam menetapkan suatu teori keputusan-keputusan teologisnya. Hal ini tidak mengherankan karena pada era modern, peranan akal sangat kuat dalam teori-teori ilmu pengetahuan. Kondisi ini disebabkan oleh kuatnya pengaruh filsafat dalam kehidupan modern pasca kebangkitan filsafat Yunani di Barat. 2. Said Ahmad Khan 1817 sampai dengan 1898 Masehi. Keyakinan, kekuatan, dan kebebasan akal menjadikan Khan percaya bahwa manusia bebas menentukan kehendak dan perbuatan. Menurut manusia telah dianugerahi Tuhan bermacam-macam daya. Di antaranya adalah daya berpikir berupa akal dan fisik untuk merealisasikan kehendaknya. Akal yang mendapat penghargaan yang tinggi dalam pandangannya. Meskipun demikian, ia percaya akan kebenaran wahyu, sehingga akal bukan segalanya dan kekuatan akal terbatas. Sejalan dengan paham Qadariyah yang dianutnya, ia menentang keras paham taklid. Khan berpendapat bahwa umat Islam India mundur karena tidak mengikuti perkembangan zaman. Penolakan Khan terhadap taklid memunculkan ide-ide ijtihad untuk menyesuaikan pelaksanaan ajaran Islam dengan situasi dan kondisi masyarakat yang senantiasa mengalami perubahan. Khan mengemukakan bahwa Tuhan telah menentukan tabiat atau nature sunatullah bagi setiap makhluknya yang tetap dan tidak pernah berubah. Islam adalah agama yang paling sesuai dengan hukum alam, karena hukum alam adalah ciptaan Tuhan dan Al-Quran adalah firman-Nya. Sudah tentu keduanya sejalan dan tidak ada pertentangan. Ide-ide istihad
yang berkembang inilah yang kemudian memompa semangatkan untuk melahir generasi terbaik umat melalui lembaga pendidikan modern. Menurutnya, umat Islam terbelakang karena tidak memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi modern sebagaimana yang oleh negara-negara Eropa. Sampai di sini dapat dikatakan bahwa teknologi kan adalah teologi pemaduan dengan dasar Al-Quran dan Sunnatullah. 3. Muhammad Iqbal. Dengan pemikiran astrorikadinya, hendak membangun pribadi manusia yang kreatif, dinamis, dan produktif. Intinya pemikirannya yaitu pembaharuan pemikiran Islam ke arah modern dalam berbagai segi kehidupan. Karenanya, ia menolak berpasrah pada nasib yang dialami dengan tanpa bergerak untuk berbuat yang lebih baik. Takdir Tuhan dan kehendak mutlaknya harus ditentukan dengan perbuatan manusia, sehingga Tuhan akan mengamininya. Pemikiran semacam ini sangatlah qadari dan jauh dari jabari yang dikembangkan pada pemikiran kalam awal Islam. 4. Hasan Hanafi. Hasan Hanafi terkenal dengan teologi tradisional. Untuk mengatasi kekurangan, teologi klasik yang dianggap tidak berkaitan dengan realitas sosial, Hanafi menawarkan dua teori. Pertama, bahasa-bahasa istilah dalam teologi klasik adalah warisan nenek moyang dalam bidang teologi. Warisan ini dianalisis ulang sehingga mampu menghasilkan teologi yang relevan dengan perubahan zaman. Kedua, realitas teologi masa lalu harus dianalisis kembali untuk mengetahui latar belakang historis dan sosiologis munculnya teologi di masa lalu itu dan bagaimana pengaruh bagi kehidupan masyarakat ataupun para penganutnya. Gagasan tentang teologi tradisional Hanafi menegaskan perlunya mengubah orientasi konseptual kepercayaan. Hanafi memandang bahwa teologi bukanlah pemikiran murni yang hadir dalam kehampaan sejarah, melainkan merefleksikan konflik sosial politik. Oleh karena itu, kritik teologi merupakan tindakan yang sah dan dibenarkan karena sebagai produk pemikiran manusia yang terbuka untuk dikritik. Menurutnya, teologi bukanlah tentang ilmu Tuhan, karena Tuhan tidak tunduk pada ilmu. Hanafi menganggap bahwa teologi Islam tidaklah ilmiah dan tidak membumi. Itulah sebabnya ia mengajukan teologi yang bukan sekedar dogma keagamaan yang kosong, melainkan menjelma sebagai ilmu tentang perjuangan sosial, menjadikan keimanan berfungsi secara aktual. Tauhid bagi Hanafi bukan berarti sifat dan zat Tuhan, deskripsi atau sekedar konsep kosong yang hanya ada dalam angan belaka, tetapi lebih mengarah kepada tindakan konkret baik dari sisi penafsiran maupun penetapan. 5. Ismail Raji Al-Faruqi. Ismail Raji Al-Faruqi merupakan seorang pembaharu yang menginginkan teraktualitasnya ajaran Islam dalam dunia modern. Gagasan tentang khilafah Islamiyah yang belakangan ini dikembangkan umat Islam tertentu di berbagai belahan dunia. Pada dasarnya merupakan hasil pikiran Faruqi. Baginya, khilafah adalah persyarat mutlak bagi tegaknya paradigma Islam di muka bumi. Ada berbagai gagasan yang dibangun oleh Faruqi, yaitu A. Tauhid sebagai pandangan dunia. Tauhid merupakan pandangan umum tentang realitas, kebenaran, dunia, ruang, dan waktu sejarah manusia, serta takdir. Tauhid sebagai inti pengalaman agama. Tuhan dan kalimat syahadat menepati posisi sentral dalam setiap kedudukan, tindakan, dan pemikiran setiap muslim. Kehadiran Tuhan harus mengisi kesadaran muslim dalam setiap waktu. C. Tauhid sebagai prinsip metafisika. Dalam Islam, alam adalah ciptaan dan anugerah, yang merupakan kebaikan yang tak mengandung dosa yang disediakan untuk manusia. Tujuannya agar manusia melakukan kebaikan dan mencapai kebahagiaan. D. Tauhid sebagai instasari Islam. Esensi peradaban Islam adalah Islam sendiri. Tidak ada satupun perintah pun dalam Islam yang dapat dilepaskan dari tauhid. Tanpa tauhid, Islam tidak ada. Tanpa tauhid, bukan hanya sunnah Nabi yang dipatut diragukan, bahkan pranata
kenabian pun menjadi hilang. Tauhid sebagai prinsip pengetahuan. Berbeda dengan iman Kristen, iman Islam adalah kebenaran yang diberikan kepada pikiran, bukan kepada perasaan manusia yang mudah percaya begitu saja kebenaran. Preposisi iman bukanlah misteri, hal yang tidak dapat dipahami dan diketahui, serta tidak masuk akal, kecuali dengan bersikap kritis dan rasional. Kesimpulan, pemikiran Islam klasik dan pemikiran Islam modern memiliki perbedaan, yaitu pokok pembahasan pada pemikiran klasik lebih cenderung kepada teosentris atau ketuhanan, sedangkan pemikiran modern lebih cenderung kepada perubahan fenomena, peradaban, kultural, realitas dalam kehidupan manusia. Demikianlah pembahasan kelompok 2 tentang materi pemikiran Islam. Kami harap kiranya materi ini dapat dipahami dan bermanfaat bagi penonton sekalian. Kami memohon maaf untuk ketidaksempurnaan dan kesalahan dalam pemaparan materi ini. Dengan senang hati, kami menerima kritik dan saran yang membangun dari penonton. Sekian dari kami kelompok 2, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa!